warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini aku dan kawan-kawanku dari KKN DRA kelompok 139 dari Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya ingin mempersembahkan kepada kalian semua satu konten edukasi mengenai COVID-19. Dan sebelum kami memulai konten ini, kami akan memperkenalkan kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Haralina Dia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan ketiga teman saya, yang pertama ada Kak Luciana Fortunata dari Fakultas Adab dan Humaniora Prodi Sastra Inggris. Dan yang kedua ada Kak Zahratun Nadifa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan prodinya adalah Ekonomi Syariah. Dan yang ketiga ada Kak Dimas Aryo Bagaskoro dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah teman-teman, virus corona kembali menghasilkan varian baru. Dan varian baru ini dirasa lebih mematikan dan lebih menular serta lebih berbahaya dari varian sebelumnya, yaitu varian Delta. Dan varian Delta ini dirasa memiliki gejala yang berbeda-beda setiap orangnya. Dan COVID-19, varian Delta ini juga memiliki gejala yang bersifat ringan hingga berat. Beberapa orang yang positif COVID-19 bervarian Delta tercatat tidak memiliki gejala apapun, namun mendapatkan keluhan yang lebih di hari ketiga dan keempatnya. COVID-19 varian Delta juga mungkin akan mengalami gejala umum seperti sesak nafas, kelelahan, anosmia, nyeri otot, batuk, dan gangguan pencernaan. Hingga saat ini, gejala-gejala dari COVID-19 varian Delta terus dipantau dan diteliti. Varian Delta diketahui lebih mudah dan cepat menular daripada varian corona lainnya. Riset sejauh ini menyebutkan bahwa COVID-19 varian Delta memiliki tingkat penularan lebih tinggi hingga 40% dibandingkan virus corona varian Alpha. Salah satu teori menyebutkan bahwa virus corona varian Delta lebih mudah menyatu dan berbaur dengan sel manusia, sehingga membuat virus tersebut lebih mudah mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi manusia. Selain itu, varian Delta juga memiliki kemampuan untuk bereplikasi atau berkembang biak lebih cepat dibandingkan virus corona biasa. Mengingat COVID-19 yang terus merajalela di negara Indonesia, terutama dengan variasi Delta, maka kita sebagai warga negara lebih untuk mengutamakan bagaimana cara untuk mencegah virus tersebut dengan cara memperketat protokol kesehatan yang salah satunya dengan menggunakan masker double. Di sini, penggunaan masker double menurut CDC atau Badan Pengawas dan Pengendalian Virus, kita dapat mencegah atau mengurangi penyebaran virus corona dengan menggunakan masker double. Meskipun masker double tidak bisa menghilangkan virus corona, tetapi masker double bisa dapat efektivitas untuk mengurangi penularan virus corona. Untuk penggunaan masker double yang tepat itu masih minim sekali. Warga negara Indonesia itu sangat minim sekali untuk menggunakan masker double yang tepat. Maka kita harus mengetahui bagaimana caranya untuk menggunakan masker double yang tepat. Alih-alih bukannya mendapatkan perlindungan ekstra, justru resiko penularan semakin meningkat. Hal yang sering salah adalah pemakaian kombinasi masker yang digunakan. Gunakan kombinasi masker yang tepat, yaitu masker kain di atas masker bedah. Pastikan masker kain di sisi paling luar atau paling atas untuk membantu menekan masker bedah atau masker medis yang ada di dalamnya. Hindari penggunaan dua masker medis secara bersamaan, seperti masker KN95 atau N95. Berikut kita akan menunjukkan bagaimana cara pemakaian masker double yang benar. Perhatikan dengan baik ya. Sebelum kita menggunakan masker, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada virus yang menempel pada masker. Kemudian, siapkan masker medis dan non-medis. Lalu, gunakan masker medis terlebih dahulu
Setelah itu, gunakan masker kain atau non-medis. Tepatkan dengan rata kawat masker dengan bentuk hidung sehingga tidak ada sela-sela udara masuk dari sisi atas maupun samping. Keleluasaan pernapasan juga perlu diperhatikan. Meski butuh usaha ekstra untuk bernapas, pastikan masker double yang kamu gunakan hanya membuat napas sedikit, tidak membuat kita untuk sulit bernafas. Pastikan masker yang kamu gunakan tidak menghalangi penglihatan. Evaluasi situasi sekitar. Baiknya, gunakan masker double jika saat bepergian atau beraktivitas yang membuat kamu tidak bisa menjaga jarak fisik dengan orang lain. Dalam penggunaan masker, kita harus mengganti masker selama 4 jam pemakaian. Untuk masker medis hanya digunakan 1 kali saja, dan buanglah ke tempat sampah. Lalu, simpan masker non-medis di kresek atau wadah yang sudah kalian sediakan untuk tempat penyimpanan masker. Untuk penggunaan masker double yang tepat, maka untuk langkah-langkah yang pertama, kita menyiapkan hand sanitizer untuk membasmi kuman-kuman atau virus yang ada di telapak tangan kita. Setelah kita memberikan hand sanitizer pada kedua tangan kita, maka kita gosok-gosok agar kuman-kumannya bisa hilang semua. Hilang semua sih. Nah, kemudian kita menggunakan masker medis. Nah, di sini pada penggunaan masker medis, di sini masih ada celah di bagian sini dan di bagian sini. Sehingga untuk mengurangi celahan masker medis ini, kita perlu menggunakan masker kain agar celah-celah yang ada di samping kanan dan kiri bisa tertutupi. Jadi seperti ini, bagian kiri dan kanan, bagian kanan dan kiri sudah tertutupi oleh, sudah tidak ada celah-celah sehingga udara yang masuk itu jadi tetap terjaga karena sudah dilapisi, ibaratnya ada 5 atau 6 lapisan sehingga udara yang terfilter atau udara yang masuk dalam paru-paru itu adalah udara yang bersih. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan video cara penggunaan masker double yang tepat tadi? Sudah memahami bukan? Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Dan semoga kalian tetap terjaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.